Terima kasih untuk yang sudah menjawab salam, semoga masuk surga. Dan tidak menjawab salam, semoga tidak masuk angin. Nah, teman-teman, agak dekat nggak apa-apa. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang puasa. Lebih tepatnya tujuan berpuasa dan manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Nah, saya mau tanya nih, karena kebetulan hari ini juga termasuk bulan Ramadan. Ada yang tahu apa itu puasa? Puasa adalah menahan nafsu. Menahan nafsu, ya benar. Menahan nafsu, menahan nafsu lapar, haus, dan sebagainya. Nah, ibadah puasa dilakukan dengan cara tidak mengonsumsi makanan dan minuman apapun dari mulai subuh hingga matahari terbenam. Tapi pastikan sudah adzan maghrib. Nanti sebelum adzan maghrib kamu sudah menyiapkan makanan, masukin ke mulut, pas adzan langsung ditelan. Puasa merupakan ibadah yang dahulu kala juga sering dikerjakan oleh orang-orang saleh, sehingga dianjurkan sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dengan berpuasa, maka umat Islam senantiasa dapat memperoleh beragam manfaat yang baik dari sisi spiritual maupun kesehatan tubuh. Namun, tak banyak yang mengetahui apa sebenarnya tujuan berpuasa dalam Islam selain menahan hawa nafsu. Yang nafsuan kalau ditahan selama 1 bulan. Jika diamati melalui Al-Quran dan hadis, banyak tujuan berpuasa yang sebenarnya dapat menjadi landasan seseorang untuk senantiasa menunaikan ibadat puasa. Melansir dari berbagai sumber, berikut merdeka.com ulas mengenai tujuan berpuasa dalam Islam dengan manfaatnya bagi seseorang yang senantiasa menjalankannya. Tujuan berpuasa: 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan berpuasa dalam Islam yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim senantiasa dapat memperoleh ketakwaan apabila ia berpuasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar. Namun, ketakwaan tersebut dapat diperoleh ketika seorang muslim berniat sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho dan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Tadi sudah saya sebutkan, mau saya sebutkan lagi. 2. Introspeksi diri. Introspeksi diri. Yang suka nggak sadar diri ini. Seorang muslim telah menahan hawa dan nafsu, sehingga seorang muslim tentu akan lebih khusyuk dalam menjalankan ibadahnya. Tapi yang kalau suka lapar lalu sholat mesti nanti begini. Nanti buka puasa lalunya apa? Kok semakin lapar? Nah, saat seorang muslim fokus beribadah, maka jiwa dan raganya pun akan senantiasa merasa lebih tenang. Yang suka emosi berarti jiwanya nggak tenang. Ketenangan itulah yang mampu mendatangkan suasana hati yang baik untuk senantiasa berintrospeksi diri. Fungsi dari introspeksi diri tak lain untuk mengingatkan kembali perbuatan kita di masa lampau dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. 3. Berlatih untuk menahan diri. Tujuan berpuasa yang ketiga adalah untuk sarana menahan diri. Jika tidak berpuasa, maka manusia dapat melakukan berbagai hal secara berlebihan, misalnya tentang makanan, minuman, ataupun berbuat senang-senangnya. Dengan berpuasa, maka ia senantiasa dapat mengontrol segala perbuatan yang berpotensi merugikan diri sendiri hingga orang lain. Contohnya gini, puasa itu bisa untuk menahan diri dari rasa amarah. Kamu ada teman ini, dia kasih pertanyaan, lebih tepatnya ajakan, yuk kita ngabuburit sebentar. Ngapain? Kita mancing ikan. Bukan sih, tapi kita mancingnya di jalan raya. Mancing apaan tuh? Alatnya pakai batu. Loh, mancing apaan? Mancing emosi. Itu bisa menjerumuskan orang. Itu kan bisa membuat orang lain terkenal. Kalian ambil batu, lempar ke tengah jalan, nanti kalian mesti dikerugi orang. Cepat mendapatkan pintu surga. Siapa mau surga?
Tujuan berpuasa selanjutnya ingin untuk mendapatkan pintu surga. Hal itu sebagaimana yang tertuang dalam sebuah hadis riwayat Sahih berikut ini. 3 Ramadan tiba balik pintu surga. Ditutuplah pintu neraka. Nih, kita harus doa sama Allah juga. Terutama untuk teman yang sukanya mengajak keburukan, mereka termasuk setan. Contohnya, ada orang lagi ngaji, malah diajak perang sarung. Begitu sarungnya diisi batu lagi. Rasa Imam Muslim. Saya mendapatkan pintu surga. Seseorang muslim juga akan ditinggikan derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Hal itu menunjukkan betapa mulianya seorang muslim yang mau mengerjakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. 5. Menjauhkan dosa. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dengan segala akal dan pikirannya. Namun, hal itu tak membuat manusia senantiasa jauh dari perbuatan dosa. Manusia juga seringkali berbuat kesalahan hingga dosa besar. Untuk itu, salah satu cara menghapuskannya adalah dengan berpuasa. Bagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut: barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, 6. Menghindari perbuatan maksiat. Ada yang tahu contoh perbuatan maksiat? Ada yang tahu? Yang cowok mesti tahu nih, terbiasa. Pan juga. Saya termasuk tapi minum juga. Selain makan dan minum, berpuasa juga senantiasa menjaga seseorang muslim dari perbuatan sia-sia. Salah satunya yakni perilaku maksiat dan kejahatan. Dengan berpuasa, maka ia senantiasa akan merasa dilindungi dan semakin dilihat perilakunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, seseorang yang menjalankan puasa akan lebih fokus untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan dirinya bukan mendekatkan secara fisik ya. Masa dikira Allah bisa kamu terus. Assalamualaikum Allah. Ya, nggak bisa gitu. Nah, cara manfaat puasa bagi manusia. Ada yang tahu manfaat puasa bagi manusia? 11-12 kayak tujuan tadi. Dapat pahala. Ya betul, dapat pahala. Tapi itu kalau dia benar-benar puasa terus melakukan sholat 5 waktu, puasa kan cuma sholat 5 waktu. Bukan hanya secara sisi spiritual, berpuasa juga mampu mendatangkan manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Adapun beberapa manfaat dari menjalankan ibadah puasa yakni sebagai berikut. 1. Detoksifikasi tubuh. Melansir dari laman Binton Moss, berpuasa dapat menjaga tubuh dari berbagai gangguan kesehatan yang fatal. Hal ini, lantaran puasa mampu membersihkan tubuh dari berbagai toksin atau racun di dalam organ penting. Memperlambat makan selama beberapa jam juga terbukti secara ilmiah mengembalikan sel-sel ke dalam keadaan yang lebih baik serta memberikan energi. Bagi Anda yang hendak menurunkan berat badan, ada tip and triknya nih. Berpuasa juga terbukti dapat menjadi solusi. 2. Rendah hati. Rendah hati tidak bisa diukur. Masa rendah hati? Rendah hati. Tapi ini berpuasa senantiasa mengajarkan seseorang untuk lebih bersikap rendah hati. Saat berpuasa, kita diajarkan untuk selalu merasa berkecukupan dan itu berlaku secara berlebihan hingga dilihatnya akan senantiasa dijauhi. Berpuasa juga mampu melatih diri sendiri untuk selalu bersyukur dan berbagi dengan sesama manusia dalam sedekah hingga zakat. 3. Disiplin. Tak banyak disadari, berpuasa ternyata juga mampu mendatangkan manfaat yang luar biasa loh. Apa tuh? Mau tahu banget? Tahu aja ya. Ada yang mau tahu aja. Mau tahu banget ya. Nah, berpuasa memberikan pelajaran bagi umat manusia untuk senantiasa menjalankan segala sesuatunya dengan disiplin. Ini yang anak pramuka kita berdisiplin kalau puasa. Jadi sesuatu tahu. Hal tersebut dimulai ketika bangun pagi untuk menyantap sahur, juga menunaikan ibadah sholat tepat waktu. Dengan menjalankan puasa secara rutin, maka kita pasti beralih dari pribadi yang disiplin dalam menjalani hidup. Tergantung orang. 4. Meningkatkan empati. Siapa yang lapar lagi? Nanti kita bermakan.
Nanti siapa yang bilang apa itu? Oh iya. Nanti kita uber ya saudaraku. Nah, berpuasa juga mengajarkan manusia untuk mempertajam hati dan pikiran. Bukan diasah, tajam hati dan pikiran. Salah satunya yang dirasakan empati dan simpati terhadap segala sesuatunya. Mereka ini bagaikan kakak dan beradik, bagaikan Upin dan Ipin, bagaikan Upin, Ipin dan Apin. Empati dan simpati ini saling berhubungan. Saat berpuasa, seorang muslim dapat merasakan penderitaan kaum yang senantiasa hidup dalam kesederhanaan. Mengajarkan hidup sederhana ya. Maka berpuasa pun juga mengajarkan kita untuk selalu merasa bersyukur dan cukup atas nikmat yang Allah berikan. Nah, ini yang paling utama ketika menjalankan puasa, niat berpuasa. Coba yang bisa membacakan niat berpuasa. Ayo. Coba bacakan. Ada yang mau ya sudah uangnya amal. Nah, selain tujuan berpuasa adalah bacaan niatnya. Berpuasa bukan hanya dilakukan pada saat bulan Ramadan saja, melainkan di beberapa waktu tertentu juga. Beberapa di antaranya yakni pada saat bulan Syawal, Arafah, Tarwiyah, Senin dan Kamis, Daud dan lain sebagainya. Kalau orang yang sudah terbiasa berpuasa sunnah, ketika puasa Ramadan itu santai dulu enggak sih? Bacaan niat berpuasa sebenarnya tak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Salah satu pembedanya yakni hanya berkisar pada jenis puasa serta hukumnya saja. Berikut beberapa contoh dari bacaan niat berpuasa yang dapat dihafalkan. Kita baca bareng-bareng ya. Ya. Niat puasa Ramadan. 1, 2, 3. Nawaitu shoma wadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, hati puasa Ramadan. Kakak di pojok, kakak yang bajunya hitam, kakak yang puasa Syawal kak. Kakak tega. Niat puasa Syawal, apakah Anda tahu? Toleransi mas. Tahu. Nah, niatnya itu gini. Nawaitu shoma begin an-adai sunnatis syawali lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa sunnah Syawal esok hari karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang nggak hafal bahasa Arab itu pakai bahasa Inggris belum apa-apa. Asalkan nggak pakai tadi modus atau bahasa isyarat. Tadi bisa. Nah, tampaknya materinya sudah selesai. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan ilmu pada diri kita semua. Nah, seperti biasa, ketika saya menyampaikan materi pasti ada tebak-tebakan di akhir cerita. Apa itu? Nah, iya lama. Nah, hewan apa yang selalu berpuasa setiap tahunnya? Ikan. Ikan rasis Kalian tahu? Nanti saya kirimkan tuh via email chat WhatsApp. Kemudian dia berkaki 4. Ayam. Aduh. Kan dia berikan di dalam air. Apa jawabannya? Nah, ada lagi jawabannya. Pura-pura. Apakah benar pura-pura?
Iya. Survei. Jawabannya adalah kalau kami lanjut part 2. Wassalamualaikum.